Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Mu'anifah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 79 Jakarta, akan memaparkan koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan sistematis untuk merancang pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan menciptakan suatu pembelajaran kelas yang beragam dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid, memberikan kesempatan dalam memahami konten, memproses suatu ide, dan meningkatkan hasil setiap murid sehingga murid akan lebih efektif dalam belajar. Setelah memetakan kebutuhan belajar murid, maka langkah selanjutnya menentukan strategi diferensiasi apa yang akan diterapkan kepada murid di dalam kelas. Karena sejatinya kebutuhan belajar setiap murid itu berbeda-beda. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan 3 strategi, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan 3. Diferensiasi produk. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah segala materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kepada muridnya yang mengacu kepada kemampuan dan keterampilan. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah rangkaian kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung secara sistematis dan variatif dengan memperhatikan kebutuhan murid ataupun pendekatan emosional. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah hasil atau tagihan dari suatu proses pembelajaran yang telah dilakukan murid sesuai pemahaman belajar mereka dalam bentuk produk. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. 1. Kesiapan belajar murid atau readiness, 2. Minat belajar murid, dan 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness merupakan kesiapan serta kapasitas murid untuk mempelajari dan memahami materi baru yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Berikutnya, minat belajar murid merupakan salah satu hal terpenting yang dapat memotivasi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran diberikan dengan memperhatikan apa yang mereka sukai. Tugas-tugas yang diberikan akan memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid. Yang terakhir adalah profil belajar murid. Profil belajar murid merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Memberikan kesempatan kepada murid untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid.
Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain. Kaitan antar materi modul 2.1 dengan modul 1.1. Modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan harus menuntun anak untuk mencapai kodrat dan setiap anak memiliki keunikannya sendiri serta berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Berikutnya, kaitan antara materi modul 2.1 dengan modul 1.2. Dalam memetakan kebutuhan belajar murid, dibutuhkan guru yang memiliki nilai-nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan bersama murid. Guru juga harus inovatif dalam membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru, dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Berikutnya, kaitan antar materi modul 2.1 dengan modul 1.3. Dalam modul 1.3, guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid atau pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi pendekatan inquiry apresiatif atau IA menggunakan tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Yang terakhir adalah kaitan antar materi modul 2.1 dengan modul 1.4. Pembelajaran berdiferensiasi akan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan jika didukung dengan lingkungan yang menerapkan budaya positif di sekolah. Guru memiliki peran penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif akan terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, salam dan bahagia.